yang keluar melimpah meruah yang luar biasa, itu dalam bahasa Arab disebut jami yang kita kenal dengan istilah sekarang menjadi jam-jam. Kartos jam-jam. Nah, sekarang Bu, diteliti oleh pemerintah Arab atau diambil, ternyata air jam-jam ini itu ditarik dengan kecepatan pompa 8.000 liter per detik. Sekarang tuh kita akan kalikan, yuk kita buktikan dulu. Ibu pernah dengar nggak air jam-jam sumbernya dari mana? Pernah dengar nggak Arabnya pernah hijau? Bu, pernah dengar nggak Arab itu sebetulnya dulunya tanaman tanah yang subur? Nanti di hari kiamat, sebelum kiamat, Arabnya akan menghijau lagi. Nah, berarti Arab pernah hijau. Kenapa ketika ternyata oleh orang Arab ditarik ini Pak dengan pompa kecepatan 8.000 liter per detik, maka ditarik rep sehari, kita akan kalikan 8.000 liter dikali 60 detik dikali 60 menit dikali 24 jam berapa? Bu, seberapa Bu? 8.000 liter dikali 60 detik dikali 60 menit dikali 24 jam seberapa Bu? Akan keluar angka 691,2 juta liter per hari, hampir mendekati angka 700 juta liter. Orang-orang yang ibadah haji itu Arab hanya nampung kuota sebanyak 2 juta jemaah. Kalau dikasih kuota oleh orang Arab per orangnya 5 liter, tinggal kali 5 liter dikali 2 juta, itu hanya diambil 10 juta liter. Stok jam-jamnya per hari 700 juta liter. Sampai hari kiamat pun tidak akan habis, Ibu. Dan ternyata Pak, ketika saya baca-baca literaturnya, itu si sumur jam-jam itu nggak dalam 30 meter. Hanya 30 meter Pak. Ternyata itu air jam-jam ketika ditarik habis Bu. Jadi gini, saat Bu, you know saat ya, habis. Ternyata itu air jam-jam bisa penuh lagi itu sumur hanya memerlukan waktu sekitar 11 menit. Jadi habis 700 juta habis. Ternyata tunggu 11 menit penuh lagi. Dan apa keajaiban sumur itu? Air sumur itu tidak pernah banjir. Itu keajaibannya. Jadi ketika jamaahnya banyak, maka jam-jamnya banyak. Tapi ketika jamaahnya sedikit, maka si sumur itu pun ikut sedikit. Bapak pernah dengar jam-jam banjir? Nggak pernah. Meskipun nggak diambil oleh orang Arab, ngerweh. Nah, suatu saat Ibu ada orang yang sentimen. Ada orang Amerika dulu mengatakan jangan minum air jam-jam. Air jam-jam ini tercemari, terkotori oleh air pipisnya orang Arab. Iya Bu, dulu ketika Ibu pernah dengar nggak raja Arabnya yang bernama Raja Faisal? Nggak pernah dengar? Taunya Salman kan? Salman mas sekarang atuh. Nah dulu Ibu, rajanya itu adalah Raja Faisal. Maka pada waktu itu Raja Faisal marah luar biasa, dan Raja Faisal memasukkan air jam-jam semuanya ke jeligen-jeligen besar Pak. Maka dia bagikan seluruh dunia. Dibagikan cuma-cuma, silahkan bawa semuanya, bawa aja gitu. Dan tolong teliti kalau emang bener ini air jam-jam tercemari oleh air kencingnya orang Arab, bawa. Ternyata pada waktu itu ada yang menjadi penasaran, dokter dari Pakistan yang bernama Dr. Tariq Hussein. Dia kemudian bawa airnya, kemudian dia datanglah Pak ke Arab, dan kata si Tariq Hussein ini, ya pemerintah Arab mohon izinkan saya kosongkan jam-jam. Dikosongkan Bu, kosongkan. Maka dokter Torik ke bawah langsung 30 meter ke bawah. Kata dia, jangan-jangan ini penyulingan dari laut. Ditinggali Pak, ternyata tidak ada selang sama sekali, gak ada selang. Dia maju lagi ke atas. Pas ke atas dia bercerita tidak ada apa-apa di dalam ini. Dia turun lagi membuktikan lagi sampai 3 kali. Nah setelah 3 kali, maka dia diam di sumur, maka mulai air datang di mana-mana. Dari arah kiri, dari arah kanan, dari arah depan, dengan tekanan yang sama. Eta aneh nate.
entah ini ngarembas aya, tapi tekanan yang sama jebret gitu Pak. Nah si air tambah banyak, kemudian dia diangkut. Nah ketika diangkut ke atas, maka Dr. Hussein mengatakan, bentar saya akan ambil air ini. Diambillah, kemudian dicek di laboratorium, ternyata air ini air yang pernah ditemukan selama ini, air terbersih sedunia yang pernah ia teliti. Makanya Pak, Bapak kalau baca di bukunya The Power of Water yang pengarangnya profesor dari Jepang yang kemarin baru meninggal dunia, itu Profesor Masaru Emoto, dia penelitian ternyata ketika dipoto air zam-zam ini maka berbentuk molekul-molekulnya diamond, yaitu berlian. Dan apabila diminum itu maka bisa menyehatkan. Makanya muncul hadis kata Rasulullah, air zam-zam ini sesuai dengan keinginan orang yang minumnya. Apabila orang yang minumnya dia ingin melepaskan dahaga, maka zam-zam bisa melepas dahaga. Apabila air zam-zam ini lapar, maka zam-zam bisa mengenyangkan. Dan apabila kita punya penyakit, maka zam-zam ini bisa mengobati. Dan satu-satunya minum yang boleh berdiri adalah minum zam-zam. Minum zam-zam, minum yang lain tidak boleh berdiri, tapi zam-zam boleh berdiri. Diteliti ternyata luar biasa. Dan ini mohon maaf nih, saya bocorkan ya, tapi ibu ulah gandengnya. Ini Maya mohon maaf nih, ibu. Ini saya udah tahu dari dulu. Ketika diteliti air zam-zam ini, ketika di bawah 1 jerigen, kemudian dimasukkan ke baknya, mau airnya air yang nggak dimasak dulu, air mentah, ternyata khasiat zam-zam sama, tapi rasa beda. Maka kan Bapak suka bilang ini, ibu air zam-zamnya mau kualitas nomor 1 atau mau kualitas nomor 2. Nah itu tuh sebetulnya ada campuran, tapi ulah gandeng. Kenapa saya tahu Bu ini? Ya tahulah, saya penelitian. Ibu, benar, karena saya penelitian, saya tahu dari dulu ini mah. Maka saya pas ngobrol mohon maaf nih, saya ke orang-orang yang ibadah haji, Bapak Ibu, saya mohon maaf ya, Bapak Ibu tahu nggak itu dicampur atau tidak? Tidak tahu, sok tanya ke orang-orang yang menjadi agen zam-zam, pasti dicampur, tapi khasiatnya sama, ngan rasa beda. Itulah keajaiban zam-zam. Makanya kalau yang ibu yang bawa sendiri, coba aja yang bawa sendiri yang dari Arab, kemudian Bapak Ibu diminum, beda nggak rasanya? Ada keset-keset, itulah zam-zam. Saya pernah minum meser atuh.